Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari buku Wende nomor 173. Saya mula kunalau jalannya. Shalom, kembali kita baca firman Tuhan, yaitu dari 1 Raja-Raja
pasal yang ke-18 sampai ke-20. Elia dan Obadya. Setelah beberapa waktu lamanya, pada tahun ketiga musim kering itu, Tuhan berkata kepada Elia, "Pergilah menghadap Raja Ahab. Tak lama lagi aku akan menurunkan hujan." Maka berangkatlah Elia. Pada waktu itu bencana kelaparan sudah sangat parah di Samaria. Karena itu Ahab memanggil Obadya untuk datang menghadap. Obadya adalah kepala rumah tangga istana. Ia seorang yang sungguh-sungguh beribadat kepada Tuhan. Pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, Obadya ini menolong 100 orang nabi dengan menyembunyikan mereka di dalam gua, 50 orang dalam satu gua, serta memberi mereka makan dan minum. Allah berkata kepada Obadya, "Mari kita menjelajahi seluruh negeri ini dan mencari mata air atau sungai. Mungkin kita akan menemukan rumput untuk menyelamatkan kuda dan bagal kita, supaya tidak perlu kita membunuh seekor pun dari ternak kita." Setelah membagi daerah yang akan dijelajahi itu, mereka pun berangkat. Ahab ke satu jurusan dan Obadya ke jurusan yang lain. Di tengah jalan Obadya bertemu dengan Elia. Setelah mengenali Elia, Obadya sujud menghormatinya, lalu bertanya, "Betulkah ini Pak Elia?" "Betul, saya Elia," jawab Elia. "Sekarang pergilah beritahukan rajamu bahwa saya ada di sini." Obadya menjawab, "Apa salah saya sehingga Bapak mau menyerahkan saya kepada Ahab untuk dibunuh? Demi Tuhan yang hidup, Allah yang disembah oleh Bapak, saya menyatakan bahwa raja telah menyuruh saya mencari Bapak di mana-mana. Apabila di suatu negeri penguasanya berkata bahwa Bapak tidak ada di sana, Ahab menuntut agar penguasa negeri itu bersumpah bahwa Bapak memang tidak ditemukan di situ. Dan sekarang Bapak mau supaya saya pergi kepadanya dan berkata bahwa Bapak ada di sini. Apabila saya pergi dari sini, Roh Tuhan mungkin akan membawa Bapak ke tempat yang tidak saya ketahui. Dan kalau saya memberitahukan kepada Ahab bahwa Bapak ada di sini, kemudian ia tidak menemukan Bapak, tentu ia akan membunuh saya. Ketahuilah, Pak, saya itu sungguh-sungguh beribadat kepada Tuhan sejak kecil. Apakah Bapak belum mendengar bahwa berita Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Saya menyembunyikan 100 orang dari mereka di dalam gua, 50 orang dalam satu gua, dan memberi mereka makan dan minum. Sekarang mengapa Bapak menyuruh saya pergi memberitahukan kepada raja bahwa Bapak ada di sini? Ia pasti akan membunuh saya." Elia menjawab, "Demi Tuhan yang Maha Kuasa yang saya layani, saya berjanji akan datang sendiri menghadap raja hari ini juga." Elia dan nabi-nabi Baal. Maka pergilah Obadya melaporkan kepada raja, dan Ahab pun berangkat untuk menemui Elia. Pada waktu Ahab melihat Elia, Ahab berseru, "Ini dia, si pengacau di Israel." "Saya bukan pengacau," sahut Elia.
Tetapi baginda sendiri, baginda dan keluarga bagindalah yang pengacau dengan menyembah berhala-berhala Baal. Baginda melanggar perintah-perintah Tuhan. Sekarang perintahkanlah seluruh rakyat Israel untuk bertemu dengan saya di Gunung Karmel. Bawa juga ke 450 nabi Baal dan ke 400 nabi Dewi Asera itu yang dibiayai oleh permaisuri Isabel. Maka Ahab mengerahkan seluruh rakyat dan nabi-nabi Baal itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati rakyat itu dan berkata, "Sampai kapan kalian mau tetap mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, sembahlah Tuhan. Kalau Baal itu Allah, sembahlah Baal." Rakyat yang berkumpul di situ diam saja. Kemudian Elia berkata, "Di antara nabi-nabi Tuhan hanya sayalah yang tertinggal. Padahal di sini ada 450 nabi Baal. Sekarang bawalah kemari 2 ekor sapi jantan, seekor nabi-nabi, suruh nabi-nabi Baal itu mengambil seekor dan menyembelihnya, kemudian memotong-motongnya, lalu meletakkannya di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menyalakan api di situ. Sapi yang seekor lagi akan saya persiapkan. Begitu juga saya akan menyembelihnya dan memotong-motongnya serta meletakkannya di atas kayu api. Tapi saya pun tak akan menyalakan api di situ. Biarlah nabi-nabi Baal itu berdoa kepada dewa mereka, dan saya pun akan berdoa kepada Tuhan. Yang menjawab dengan mengirim api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut dengan suara yang keras, "Setuju." Lalu kata Elia kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian banyak, silakan kalian memilih dulu sapinya dan menyiapkannya, tetapi jangan menyalakan api pada kayunya. Setelah itu berdoalah kepada Allahmu." Maka mereka memilih seekor sapi dan menyiapkannya. Setelah itu mereka berdoa kepada Baal dari pagi sampai tengah hari, sampai berteriak-teriak, "Jawablah kami, Baal." Mereka melakukan itu sambil terus menari-nari sekeliling mezbah. Mereka tetap tidak ada jawaban sama sekali. Pada tengah hari mulailah Elia memperolok-olok mereka, "Berdoalah lebih keras." Ia ilah, bukan? Mungkin ia sedang melamun atau ke kamar kecil. Boleh jadi juga ia sedang bepergian, atau barangkali ia sedang tidur dan kalian harus membangunkan dia. Nabi-nabi itu berdoa lebih keras lagi, dan seperti yang biasanya mereka lakukan, mereka menggores-gores badan mereka dengan pedang dan tombak sampai darah bercucuran. Begitulah mereka terus-menerus sampai petang, seperti orang berkesurupan. Tetapi tidak ada yang menjawab, tidak ada yang memperhatikan. Lalu kata Elia kepada seluruh rakyat itu, mari mendekat." Mereka semua berkumpul di sekelilingnya.
Kemudian ia mulai memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Ia mengambil 12 batu. Setiap batu mewakili salah satu dari ke-12 suku orang pun lolos. Maka berkatalah Elia, ke-12 suku keturunan Yakub, yakni orang yang telah diberi nama Israel oleh Tuhan. Dengan batu-batu itu Elia membangun kembali mezbah tempat ibadat kepada Tuhan. Di sekeliling mezbah itu ia menggali parit yang cukup besar sehingga dapat menampung kurang lebih 15 liter air. Ia menyusun kayu api di atas mezbah. Lalu sapi yang seekor itu dipotong-potongnya dan ditaruhnya di atas kayu itu. Kemudian ia berkata, isilah 4 tempayan dengan air sampai penuh, lalu tuangkan air itu ke atas persembahan kurban dan kayunya. Setelah mereka melakukan hal itu, ia berkata sekali lagi, lalu mereka melakukannya 1 kali lagi, kata Elia, dan mereka melakukannya pula. Maka mengalirlah air di sekeliling mezbah itu sehingga paritnya pun penuh air. Ketika tiba saat mempersembahkan kurban petang, Nabi Elia mendekati mezbah itu lalu berdoa, "Ya Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, nyatakanlah sekarang ini bahwa Engkaulah Allah di Israel dan saya hambamu. Nyatakanlah juga bahwa segala yang saya lakukan ini adalah atas perintahmu. Jawablah Tuhan, jawablah saya, supaya rakyat ini tahu bahwa Engkau, ya Tuhan, adalah Allah, dan bahwa Engkaulah yang membuat mereka kembali kepadamu." Lalu Tuhan mengirim api dari langit dan membakar hangus kurban itu bersama kayu apinya, batu-batunya dan tanahnya, serta menjilat habis air yang terdapat di dalam parit itu. Pada saat rakyat melihat hal itu, mereka tersungkur ke tanah sambil berkata, "Tuhan itu Allah, sungguh Tuhan itu Allah." Maka berkatalah Elia, "Tangkap nabi-nabi Baal itu, jangan biarkan seorang pun lolos." Lalu orang-orang menangkap nabi-nabi Baal itu. Kemudian Elia membawa mereka ke sungai Kison, dan di sana ia membunuh semua mereka. Kemarau berakhir. Setelah itu berkatalah Elia kepada Raja Ahab, "Sekarang baiklah, baginda pergi makan. Sebentar lagi akan hujan, sebab derunya sudah terdengar." Lalu Ahab pergi makan, dan Elia naik ke atas gunung Karmel. Di sana ia sujud dengan mukanya ke tanah di antara kedua lututnya.
kepada pelayannya ia berkata, naiklah ke puncak dan lihatlah ke arah laut. Hamba itu naik, lalu kembali dan berkata, saya tidak melihat apa-apa. Sampai 7 kali Elia menyuruh hambanya naik turun untuk melihat. Pada yang ke-7 kalinya, hamba itu kembali dan berkata, saya melihat awan sekecil telapak tangan datang dari arah laut. Maka Elia berkata kepada hambanya, pergilah kepada Raja Ahab, suruh dia naik ke keretanya dan pulang sebelum ia terhalang oleh hujan. Dalam sekejap saja langit menjadi mendung dan angin kencang bertiup serta hujan lebat pun mulai turun. Ahab naik ke keretanya lalu pulang ke Israel. Saat itu Elia mendapat kekuatan dari Tuhan. Ia melipat jubahnya ke atas dan mengikatnya pada pinggangnya, lalu berlari mendahului Ahab sepanjang jalan sampai ke pintu gerbang kota Jezreel. Elia di Gunung Sinai. Raja Ahab menceritakan kepada Isabel istrinya semua yang telah dilakukan oleh Elia, juga bagaimana Elia membunuh semua nabi Ibal. Maka Isabel mengirim berita ini kepada Elia, semoga para dewa menghukum, malah membunuh saya, kalau besok pada saat seperti ini saya tidak memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan nabi-nabi Baal itu. Elia menjadi takut, lalu lari supaya tidak dibunuh. Ia pergi dengan pelayannya ke Betseba di Yehuda. Di sana ia meninggalkan pelayanannya itu, lalu berjalan kaki ke padang gurun selama sehari dan berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Di situ ia duduk dan ingin supaya mati saja. Saya tidak tahan lagi Tuhan, katanya kepada Tuhan. Ambillah nyawa saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Lalu ia berbaring di bawah pohon itu dan tertidur. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya dan berkata, bangun Elia. Makalah Elia melihat sekelilingnya, lalu tampak di dekat kepalanya sepotong roti bakar dan kendi berisi air. Ia pun makan dan minum, lalu berbaring lagi. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan datang menyentuhnya dan berkata, bangunlah Elia, makanlah supaya kau dapat tahan mengadakan perjalanan jauh. Elia bangun lalu makan dan minum. Maka ia menjadi kuat dan dapat berjalan 40 hari lamanya ke Gunung Sinai, tempat Allah menyatakan diri. Di sana Elia bermalam di dalam gua. Lalu Tuhan berkata kepadanya, Elia, sedang apa kau di sini? Elia menjawab, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, saya sedang bekerja hanya untuk Engkau sendiri, tetapi umat Israel melanggar perjanjian mereka dengan Engkau. Mereka membongkar mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Hanya saya sendirilah yang tinggal, dan sekarang mereka mau membunuh saya. Keluarlah dari gua itu, kata Tuhan kepadanya, dan berdirilah menghadap aku di atas gunung. Lalu Tuhan lewat di situ, didahului oleh angin yang bertiup kencang,
yang kencang sekali, sehingga bukit-bukit terbelah dan gunung-gunung batu pecah. Tetapi Tuhan tidak menyatakan diri di dalam angin itu. Sesudah angin itu reda, terjadilah gempa bumi. Tetapi di dalam gempa itu pun Tuhan tidak menyatakan dirinya. Kemudian datanglah api, tetapi Tuhan pun tidak berada di dalam api itu. Sesudah itu suasana menjadi senyap. Lalu terdengar suatu suara yang kecil lembut. Ketika Elia mendengar suara itu, ia menutup mukanya dengan jubahnya, lalu keluar dan berdiri di mulut gua itu. Maka terdengarlah suara yang berkata, "Elia, sedang apa kau di sini?" Elia menjawabnya, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, saya selain bekerja hanya untuk Engkau sendiri, tetapi umat Israel melanggar perjanjian mereka dengan Engkau. Mereka membongkar mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Hanya saya sendirian yang tinggal, dan sekarang mereka mau membunuh saya." Tuhan berkata, "Kembalilah ke padang gurun dekat Damsyik, lalu pergilah ke kota dan tuangkanlah minyak ke atas kepala Hazael sebagai tanda pengangkatannya menjadi raja Syria. Berbuatlah begitu juga kepada Yehu anak Nimsi, supaya dia menjadi raja Israel, dan kepada Elisa anak Safat dari Abel Mehola, supaya dia menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa saja yang tidak dibunuh oleh Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan mereka yang lolos dari Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi 7.000 orang di Israel akan kuselamatkan, yaitu orang-orang yang tetap setia kepadaku dan taat dan tak pernah sujud menyembah patung Baal atau menciumnya. Elisa dipilih Tuhan. Maka berangkatlah Elia dan mendapatkan Elisa yang sedang membajak. Ada 12 pasang sapi di depannya, dan Elisa sendiri membajak dengan pasangan sapi yang terakhir. Ketika Elia lewat dekat Elisa, Elia melepaskan jubahnya dan menghempaskannya ke bahu Elisa. Maka Elisa meninggalkan sapi-sapinya dan berlari mengejar Elia, serta berkata, "Izinkanlah saya minta diri dulu kepada orang tua saya, kemudian saya akan mengikuti Bapak." Sahut Elia, "Silahkan, saya tidak melarang engkau." Elisa kembali ke ladangnya, lalu menyembelih sapi-sapinya. Kayu bakarnya dipakainya sebagai kayu api untuk memasak daging sapi-sapi itu,
Kemudian ia membagi-bagikan daging itu kepada anak buahnya dan mereka memakannya. Setelah itu Elisa pergi mengikuti Elia dan menjadi pembantunya. Perang dengan Syria. Pada suatu hari Ben-Hadad raja Syria mengumpulkan seluruh tentaranya dan bersama 32 raja lain dengan kereta perang dan kuda mereka, ia mengepung dan menyerang kota Samaria. Lalu ia mengutuk orang kepada Ahab, raja Israel, di kota itu dengan pesan ini: Raja Ben-Hadad menuntut supaya engkau menyerahkan kepadanya emas, perak, istri-istrimu dan anak-anakmu yang kuat-kuat. Ahab menjawab, katakan kepada baginda Raja Ben-Hadad bahwa aku setuju ia boleh memiliki aku dan segala kepunyaanku. Kemudian para utusan itu kembali lagi kepada Ahab untuk menyampaikan tuntutan yang lain dari Ben-Hadad. Beginilah bunyi tuntutan itu: dulu raja kami menuntut supaya engkau menyerahkan kepadanya emas dan perak karena serta istri-istrimu dan anak-anakmu. Tetapi sekarang ia akan mengutus perwira-perwira untuk menggeledah istanamu dan rumah para pegawaimu, serta mengambil apa saja yang mereka anggap berharga. Mereka akan datang ke sini besok sekitar saat ini. Maka Raja Ahab memanggil semua pemimpin Israel dan berkata, kalian saksikan sendiri bahwa orang itu ingin mencelakakan kita. Ia menuntut supaya aku menyerahkan istriku dan anak-anakku serta emas perakku, dan aku tidak menolak tuntutannya itu. Para pemimpin dan rakyat berkata, jangan hiraukan dia, baginda, jangan menuruti kemauannya. Karena itu Ahab menjawab utusan-utusan Ben-Hadad itu begini, beritahukan kepada baginda rajamu itu bahwa aku menyetujui tuntutannya yang pertama, tetapi tuntutannya yang kedua ini tidak dapat kusetujui. Maka pergilah utusan-utusan itu kemudian kembali lagi kepada Ahab dan berkata, raja kami akan mengirim begitu banyak tentara untuk menghancurkan kotamu, sehingga debu dari puing-puing kotamu itu dapat mereka angkut habis hanya dengan tangan mereka. Ia bersumpah supaya para dewa menghukum bahkan membunuh dia kalau ia tidak melaksanakan hal itu. Raja Ahab menjawab, katakan kepada Raja Ben-Hadad, prajurit yang sejati akan merasa bangga sesudah bertempur, bukan sebelumnya. Jawaban Ahab itu disampaikan kepada Ben-Hadad pada waktu itu bersama raja-raja lain yang menjadi sekutunya sedang minum-minum di dalam perkemahan mereka. Mendengar itu Ben-Hadad memerintahkan para perwiranya untuk bersiap-siap menyerang kota Samaria. Maka mereka pun bersiap-siap.
Sementara itu, seorang nabi pergi kepada Raja Ahab dan berkata, Tuhan berkata, kau lihat tentara yang banyak itu, aku akan memberi kemenangan kepadamu atas mereka hari ini. Engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan. Siapa yang harus menyerang lebih dahulu? Tanya Ahab. Nabi itu menjawab, prajurit-prajurit muda, pengiring para kepala daerah. Begitulah kata Tuhan. Dan siapa yang harus memimpin penyerbuan itu? Tanya raja lagi. Baginda sendiri, jawab nabi itu. Maka raja pun mengerahkan prajurit-prajurit muda, pengiring para kepala daerah. Semuanya ada 232 prajurit. Kemudian ia melaksanakan yang sama dengan tentara Israel, seluruhnya ada 7.000 orang. Penyerbuan dimulai siang hari pada waktu Ben-Hadad dan ke-32 raja yang menjadi sekutunya itu sedang minum-minum sampai mabuk di dalam perkemahan mereka. Yang maju lebih dahulu adalah prajurit-prajurit muda itu, orang-orang yang disuruh oleh Ben-Hadad untuk mengintai musuh, melaporkan kepada Ben-Hadad bahwa sekelompok tentara sedang mendatangi mereka dari arah Samaria. Ben-Hadad memerintahkan supaya tentara musuh itu ditangkap hidup-hidup, tidak peduli apakah mereka datang untuk berperang atau untuk berdamai. Prajurit-prajurit itu muda itu yang dikerahkan oleh Raja Ahab itu mulai bergerak dari kota Samaria, diikuti oleh tentara Israel. Mereka masing-masing membunuh musuh yang di hadapannya. Orang-orang Syria lari, dikejar oleh orang Israel, tetapi Ben-Hadad lolos. Ia melarikan diri dengan kuda disertai beberapa dari tentara berkudanya. Raja Ahab juga terjun ke medan pertempuran, lalu menghancurkan kereta-kereta perang dan membunuh kuda-kudanya. Pada hari itu orang Syria mengalami kekalahan besar. Kemudian nabi itu datang kepada Ahab dan berkata, sekarang sebaiknya Tuhan pulang dan memperkuat diri serta membuat rencana yang matang, karena Raja Syria akan datang menyerang lagi pada musim semi yang berikut. Serangan kedua dari tentara Syria. Perwira-perwira Raja Ben-Hadad berkata kepada Ben-Hadad, ilah-ilah yang disembah bangsa Israel berkuasa di pegunungan. Itu sebabnya kita dapat dikalahkan oleh bangsa itu. Tapi kita pasti dapat mengalahkan mereka jika kita berperang di dataran rendah. Baiklah, sekarang Baginda menggantikan ke-32 raja itu dengan perwira-perwira Baginda sendiri. Kemudian hendaklah Baginda menyerahkan pasukan
sebesar pasukan Baginda yang telah dikalahkan itu, disertai kuda dan kereta perang sebanyak yang dahulu juga. Kita akan memerangi bangsa Israel itu di dataran rendah, dan kali ini kita pasti menang. Raja Ben-Hadad setuju, lalu mengikuti nasihat perwira-perwiranya itu. Pada musim semi berikutnya ia mengerahkan tentaranya dan bergerak ke kota Afek untuk menyerang orang Israel. Orang Israel pun memperlengkapi tentaranya dan mengerahkan mereka. Lalu tentara Israel itu bergerak maju dalam dua pasukan dan berkemah berhadapan dengan orang-orang Syria itu. Dibandingkan dengan tentara Syria yang tersebar luas memenuhi daerah itu, pasukan Israel kelihatan seperti dua kawanan kambing saja. Lalu datanglah seorang nabi kepada Raja Ahab dan berkata, "Inilah yang dikatakan Tuhan, karena orang-orang Syria itu menduga bahwa aku hanya berkuasa di pegunungan dan tidak di dataran rendah, maka aku akan memberi kemenangan kepadamu atas tentara mereka yang luar biasa besarnya itu. Engkau dan rakyatmu akan tahu bahwa akulah Tuhan." Selama 7 hari orang Syria dan orang Israel tetap di dalam perkemahan mereka berhadap-hadapan. Pada hari ke-7 mulailah mereka melancarkan serangan. Dalam pertempuran itu orang Israel menewaskan 100.000 orang Syria, orang-orang yang luput dari kota Afek, tetapi tembok kota itu runtuh menimpa 27.000 orang di antara mereka. Ben-Hadad juga melarikan diri ke kota itu dan bersembunyi di sebuah rumah di kamar bagian dalam. Para perwiranya datang kepadanya dan berkata, "Kata orang raja-raja Israel adalah raja-raja yang berbelas kasihan. Karena itu izinkanlah kami menghadap raja Israel untuk memakai raja Israel dengan memakai kain karung sebagai tanda menyerah dan tali di leher sebagai tanda takluk. Mudah-mudahan ia tidak membunuh Baginda." Maka mereka pun memakai kain karung dan tali di leher mereka, lalu pergi menghadap Raja Israel, Raja Ahab, dan berkata, "Ben-Hadad adalah hamba Baginda. Ia memohon supaya Baginda jangan membunuh dia." Ahab menjawab, "Masih hidupkah dia, saudara saya itu?" Memang para perwira Ben-Hadad itu sedang menunggu tanda yang baik dari Ahab. Jadi ketika Ahab berkata saudara, mereka langsung menjawab, "Betul, Ben-Hadad adalah saudara Baginda." Lalu kata Ahab,
antarkan dia kemari. Ketika Ben-Hadad tiba, Ahab mengajak dia naik ke kereta. Lalu kata Ben-Hadad kepadanya, saya akan mengembalikan kepada Tuhan kota-kota yang telah direbut ayah saya dari ayah Tuhan. Tuhan boleh juga mendirikan pusat perdagangan di kota Damsyik seperti yang dilakukan ayah saya di Samaria. Sahut Ahab, atas dasar janji Tuhan itu, saya akan membebaskan Tuhan. Setelah itu Ahab membuat perjanjian dengan Ben-Hadad, lalu melepaskan dia. Nabi Tuhan menyalahkan Ahab. Atas perintah Tuhan, seorang nabi dari antara sekelompok nabi menyuruh rekannya memukul dia, tetapi rekannya itu tidak mau. Lalu nabi itu berkata, karena engkau tidak mentaati perintah Tuhan, engkau akan diterkam singa segera sesudah pulang dari sini. Benar, segera sesudah ia pergi dari sini, ia diterkam oleh seekor singa. Kemudian nabi itu pergi kepada orang lain dan berkata, pukullah saya. Maka orang itu memukulnya dengan keras sekali sampai luka. Setelah itu nabi itu membalut mukanya dengan sepotong kain supaya tidak dikenali orang. Lalu ia pergi berdiri di pinggir jalan untuk menunggu raja Israel lewat. Ketika raja lewat, nabi itu berseru kepadanya, Paduka yang mulia, pada waktu saya sedang bertempur di medan perang, seorang prajurit membawa kepada saya seorang musuh yang tertangkap. Prajurit itu berkata, jagalah orang ini baik-baik. Kalau ia lari, kau harus dibunuh, menggantikan dia, atau membayar 3.000 uang perak. Tetapi kemudian ketika saya datang sibuk, orang itu melarikan diri. Raja menjawab, engkau sudah menjatuhkan hukumanmu sendiri. Kau harus menanggungnya. Nabi itu membuka kain pembalut dari mukanya. Lalu raja mengenali dia sebagai seorang nabi. Maka berkatalah nabi itu kepada raja, inilah yang dikatakan Tuhan, orang yang kuperintahkan supaya dibunuh telah kau biarkan lolos. Karena itu kau harus mati sebagai gantinya. Tentaramu akan hancur karena telah membiarkan tentara musuh melarikan diri. Raja pulang ke Samaria dengan hati yang kesal dan marah. Demikianlah bacaan firman Tuhan untuk kali ini, dan kita akan teruskan dalam episode berikutnya. Semoga semua apa isi daripada firman Tuhan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap setia dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati.